Halo, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa seorang santri di sebuah pondok pesantren di kawasan Kediri, Jawa Timur, Bintang Balkis Maulana yang harus menghembuskan nafas terakhir di tempat pondok pesantren yang dia begitu idamkan untuk belajar di sana. Tepatnya adalah pondok pesantren Hanifiyah di Jawa Timur Kediri, dan tempat ini sebenarnya bukanlah tempat pondok pesantren yang baru dibangun setahun 2 tahun. Ini sudah belasan tahun. Tetapi walaupun sudah belasan tahun berdiri, pondok pesantren ini ternyata masih belum memiliki surat resmi atau pendirian yayasan secara resmi. Makanya dari pemerintah setempat ataupun pihak terkait tidak bisa memberikan konsekuensi kepada pondok pesantren ini. Ada keterangan terbaru dari Ibunda Bintang Suyanti pada saat diwawancara di podcastnya Denny Sumargo. Aku sangat haru ya pada saat melihat Ibu Suyanti menceritakan bahwa saya itu hanyalah seorang asisten rumah tangga. Kalau nggak salah ibu kerjanya di Bali ya. Pada saat Bintang itu meminta tolong untuk segera dijemput, awalnya memang betul Ibu Suyanti itu hanya ingin ya memastikan aja apakah ini adalah kerinduan sesaat, dan Ibu Suyanti pun tidak menyangka bahwa Bintang memiliki permasalahan yang sebegitu besar. Bahkan terlepas dalam beberapa hari tersebut ada kayak kesannya diskusi tarik ulur, sempat ditelepon tapi tidak diangkat, di chat pun juga tidak dibalas yang dikatakan Ibu Suyanti. Tetapi pada akhirnya Ibu Suyanti itu sudah menyiapkan biaya dan juga mau menjemput Bintang menggunakan travel. Tetapi pada saat mau dijemput tersebut ditelepon lagi Bintangnya, dikatakan bahwa ibu nggak usah dijemput ya, karena nanti tanggal 17 itu juga sudah liburan, jadi biar sekalian aja pulang. Jadi artinya Ibu Suyanti dengan sedih dan menangis seperti itu mengatakan bahwa saya hanyalah asisten rumah tangga, saya nggak punya uang tabungan yang cukup banyak untuk ngejemput begitu aja. Bahkan kiriman yang sering dikirim oleh Ibu Suyanti ya mungkin hanya seminggu, paling dikirimnya hanya seratusan ribu rupiah atau 2 minggu sekali dikirim ke Bintang. Di situ itu adalah uang hasil dari pinjaman-pinjaman ke teman-temannya juga. Makanya Ibu Suyanti sangat kaget pada saat ada temuan dikatakan bahwa Bintang itu selama tinggal di pondok pesantren Hanifiyah, kata teman-temannya jarang sekali jajan. Bahkan Ibu Suyanti pun mengatakan, saya heran ya, Bintang tuh sebenarnya sering minta uang loh setiap minggu. Katanya 150 ribu, 200 ribu, katanya habis buat beli sabun. Masa beli sabun bisa seminggu sekali, dan harganya pun menurut aku tidak masuk akal untuk usia Bintang yang masih 14 tahun. Ada dugaan bahwa dugaannya ada orang-orang yang menikmati uangnya Bintang karena masalah senioritas. Kita lihat dulu pada saat momen di wawancara ini, Ibu Bintang itu menceritakan momen pertama kali mendapatkan putranya tiba di Banyuwangi, rumahnya. Sama-sama mereka pulang ke Banyuwangi, ibunya dari Bali menuju ke Banyuwangi, begitupun juga Bintang dari Kediri sampai ke sana. Pada saat sampai di rumah, ibunya tuh pastilah sudah sedih sekali mendengar berita mengenai putranya yang disayangi meninggal dunia begitu, tapi malah dihalangi sama pihak pondok pesantren dan juga orang yang mengantarkan. Ibu jangan dibuka, ini sudah suci. Ini kan salah satu kejanggalan yang ngebuat masyarakat Indonesia begitu geram, teman-teman. Ini anaknya datang ya. Tangisan ibu pada saat Aduh, ada jatuh di depan ruangan tamu. Jangan jelas. Aduh, kenapa ini? momen Ibunda Bintang Saya turunkan. ketemu sama Bintang pertama kali. Saya mau buka turunkan. Turunkan. Aku cium anak saya. Pintu gak usah dibuka. Ada salah satu pihak pondok. Jangan dibuka. Saya mau cium anak saya, tapi kata pihak pondok bilang nggak usah dibuka. Karena udah disucikan. Udah disucikan. Sudah disolatin. Sudah disolatin, jangan dibuka. Ada saya ibunya yang melahirkannya. Nggak najis anak saya. Nggak najis. Langsung buka. Ternyata bagian itu ada yang ditutupin. Kapasnya yang paling parah yang ditutup. Ya, itu adalah kondisi yang sudah aku jelaskan berkali-kali bagaimana kondisi Bintang terakhir. Kalian bisa cek di Instagram untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Ini adalah bagian yang tidak punya manusiawi ya. Ini mirip juga dengan kasus dulu waktu Brigadir Joshua kan.
Mereka pun juga sama pada saat membawa Brigadir Joshua kondisi terakhir ke kediamannya di Jambi dengan relasi kuasa pada saat keluarga pengen membuka, pengen memberikan penghormatan terakhir pun dihalang-halangi dengan alasan ya berbagai macam hal saat itu katanya sudah dilakukan eh, apa untuk pengawetannya. Ini pun juga sama alasannya karena sudah disucikan. Ini pihak dari pondok pesantren memang kesannya bahwa karena Bintang ini berasal dari keluarga yang cukup sederhana, ibunya hanya sebagai asisten rumah tangga di Bali dan bapaknya itu bekerja di Kalimantan. Pada saat terjadinya peristiwa ini, aku bisa bayangin ya, bapaknya Bintang itu untuk dari Kalimantan menuju ke Banyuwangi itu pasti butuh biaya juga yang tidak murah. Harus ada tiket pesawat, jalur darat, ataupun juga malah juga jalur air. Itu kan bukan uang yang sedikit bagi mereka. Mungkin bagi kalian uang 1 juta, 2 juta itu uang kecil. Tapi bagi keluarga ini sangatlah luar biasa. Saya itu kerja sebagai asisten rumah tangga. Saya melakukan apapun agar dia bisa sekolah. Ini statement dari Suyanti. Tapi kok malah Bintang justru menghembuskan nafas terakhir di pondok pesantren yang dia ingin sekali sekolah di sana. Sebenarnya menurut Ibunda Bintang ini bahwa putranya itu sudah mendapatkan kayak jalur beasiswa untuk di sebuah sekolah negeri di kawasan tempat tinggalnya. Tetapi karena dia pengen banget mondok di sana, akhirnya ya sudah ibundanya mengikhlaskan, ya sudah kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan diberikan rezeki. Baru sekitar 6 bulan mondok di situ dan kejadian seperti ini. Selama 6 bulan terakhir menurut ibunda bilang bahwa Bintang tuh sebenarnya baik-baik aja selama ini, cukup senang kalau aku lihat. Apalagi walaupun Bintang itu sering katanya sakit, terutama sakitnya adalah karena kudis. Kudis itu kan berhubungan dengan kebersihan ya, berarti dugaanku sangat kuat area pondok pesantren ini juga ngeri banget ya, bagian tidak dijaga kebersihannya ya. Bukankah, ya ini kan belajar agama ya, bukankah agama itu apalagi Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Sholat aja 5 waktu, dan sebelum sholat itu juga harus wudhu menjaga kebersihan. Tetapi kok Bintang sering kena kudis. Kalau dulu aku zaman kecil sering kena apa itu kayak kutu air, karena aku sering bekerja di air gitu kan ya. Nah ini Bintang sering kena kudis, apa penyebabnya? Adakah aktivitas yang mencurigakan yang membuat dia terkena hal seperti ini? Ini yang seharusnya bisa ditelusuri lebih dalam. Nah, mengenai penyebab kematiannya, aku bisa memahami bahwa Ibunda Bintang ini mengatakan tidak bersedia untuk dilakukan otopsi, hanya visum saja. Ya, mudah-mudahan sih diberikan petunjuk yang luar biasa bermakna agar bisa memaksimalkan untuk bukan cuma untuk para tersangka, tapi juga untuk pihak pondok pesantren. Bagi aku sangat janggal dan juga aneh kalau pondok pesantren tidak ada konsekuensi hukum yang diterima mereka. Kalau cuma sekedar kelalaian atau nggak tahu, ya itu adalah bagian pasal yang bisa dikenakan. Masa sih sudah Bintang berhari-hari diperlakukan seperti itu, tidak ada pengawasan dari pihak pondok pesantren. Kemudian juga mengenai waktu Bintang telepon, ini yang menjadi salah satu perdebatan di masyarakat, yang kesannya bahwa ibu ini juga agak kurang peka dengan Bintang katanya. Sudah Bintang dijemput, tapi tidak langsung dijemput. Dan sudah diakui, memang betul awalnya saya tidak mau menjemput karena alasan dia punya balita, kerja juga di Bali sebagai asisten rumah tangga, dan duitnya juga tidak selalu siap. Makanya dia nawarin, udah kasih duit aja. Tapi kan pada akhirnya setelah terjadi pergumulan antara kedua individu ini, ya sudah ibunya mau menjemput. Tetapi sekali lagi dikatakan, waktu sudah siap, saya sudah siap mau menjemput dengan travel yang sudah dipesan. Tapi tiba-tiba Bintang mengatakan, nggak usah bu, nggak usah dijemput gitu. Nah kemudian ada statement terbaru lagi bahwa waktu Bintang telepon, saya lagi kerja, jadi nggak diangkat. Saya telepon balik juga nggak diangkat. Baru sehari kemudian bisa telepon. Dia cerita sakit dan minta dijemput. Saya sudah mau jemput, tapi ditelepon nggak jadi dijemput. Saya chat terus pada saat saya nggak ngangkat teleponnya Bintang karena sedang kerja di majikannya. Tapi nggak dibalas sama Bintang. Sehari kemudian baru dia telepon lagi. Dia bilang nggak usah dijemput karena tanggal 17 sudah libur. Tanggung pelajarannya, tapi pakai nomor pondok bukan nomor Bintang. Ini adalah salah satu petunjuk yang sangat penting. Kenapa? Nomor pondok pesantren tersebut itu menurut ibundanya Bintang, kalau mereka keluarga dari Bintang mau nanya kabarnya Bintang apa kabar, itu jarang direspon loh di WhatsApp-nya.
Bahkan beberapa keluarga Bintang pun juga diblok di WhatsApp tersebut. Tetapi di hari tersebut, pada saat mengatakan jangan dijemput, itu malah nelpon bukan pakai HP-nya Bintang, tapi pakai nomor pondok pesantren tersebut. Dugaan sangat kuat, ini adalah cara dari oknum tersebut untuk menutupi agar ibunya tidak datang ke pondok pesantren. Aku nggak bisa bayangin ya, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, TKP-nya itu pasti ada banyak petunjuk, ada banyak hal-hal yang merujuk ke bagian-bagian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Makanya Ibunda Bintang tidak boleh hadir ke sana. Kalau dikatakan bahwa ya cek aja sekarang di pondok pesantren apa ada kejanggalan-kejanggalannya, ya sudah terlambat ya, karena ya sudah bisa dibersihkan, sudah bisa dimanipulasi A, B, C, dan D. Itu menurut aku ada sesuatu hal yang disembunyikan di pondok pesantren ini. Jadi menurut kalian, apakah kalian masih mau mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di sana? Terlalu beresiko, nggak worth it sama sekali. Kemudian mengenai uang, ya ini uang ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi petunjuk bahwa Bintang mengalami hal ini sudah sering sekali, sudah lama, walaupun ibunda tidak mau melakukan otopsi, ya kita hargai tersebut. Uang Bintang sering habis, masa beli sabun 200.000, padahal Bintang itu di pondok nggak pernah jajan. Saya kirim uang sampai pinjem-pinjem sama temen. Bintang sebelum terjadinya peristiwa ini pun sering mengeluh bagian kepalanya sakit. Nah, untuk mengetahui tersebut tidak akan mungkin bisa ketahuan kalau tidak dilakukan otopsi tersebut. Tapi ibundanya sudah kekeh tidak mau melakukan hal tersebut. Visum dengan keterangan alat bukti lainnya dinilai sudah cukup. Bagi aku sih sangat disayangkan sekali ya. Harusnya ibu susah sih, karena aku tidak mau juga egois ya. Karena bagaimanapun juga aku bisa pahami begitu sedihnya keluarga Bintang. Tetapi secara logis, kalau memang ibu mau membongkar semua ini agar tidak ada lagi bintang-bintang berikutnya, dibutuhkan keikhlasannya agar bisa dilakukan otopsi tersebut. Kita pengen tahu di bagian atasnya Bintang tersebut yang dia keluhkan, katanya sering sakit, siapa tahu aja setelah dibuka ada temuan-temuan baru yang tujuannya nanti bisa membantu untuk menyelamatkan banyak orang-orang yang berada di pondok pesantren tersebut yang mungkin selama ini cuma diem aja. Aku yakin ini adalah fenomena gunung es yang viral cuma satu, tetapi di bawahnya tuh ada banyak sekali yang mengalami mungkin sama atau mirip seperti Bintang, tetapi tidak viral. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Saat ini kan sudah didampingi dengan kuasa hukum dari timnya Hotman Paris, dan mereka mengatakan meminta bantuan untuk netizen untuk terus mengawal kasus ini. Kayaknya memang ada dugaan ada oknum-oknum yang berusaha menutupi atau mencari kambing hitam untuk peristiwa yang sudah menjadi perhatian nasional ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.